Saudara, kalau kita itu menyebut diri belajar, ya, itu yang kita pelajari itu hal-hal yang kita sudah tahu atau yang belum tahu. Belum. Yang betul. Oke. Nah, seluruh kisah para rasul, kata yang dominan untuk menyebut orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu disebut murid. Betul tidak? Kata Kristen cuma muncul sekali, ya, tapi murid yang lebih banyak. Nah, jelas kalau kita ini murid-murid Tuhan Yesus, maka ciri utama murid itu pasti belajar. Jangan bilang, apa hobinya murid makan? Wah, celaka kalau begitu. Oke? Nah, kalau kita belajar, itu pasti hal-hal yang baru. Betul tidak? Ya, hal-hal yang baru. Bukan belajar hal-hal yang lama. Nah, ini kesalahan gereja. Ketika Roh Kudus menyatakan hal-hal yang baru, langsung gereja berkata sesat. Betul tidak? Akhirnya gereja tidak lagi mau belajar hal-hal yang baru, tapi putar lagi yang dulu, yang dulu. Nah, yang dulu itu namanya doktrin. Doktrin itu sudah kaku, baku, nggak bisa diapa-apakan. Nah, padahal Roh Kudus itu selalu membawa hal-hal yang baru dalam hidup kita. Ada banyak janji di seluruh Alkitab, mulai dari ratapan 3. Selalu baru tiap pagi. Apa saja yang dari Papa itu selalu baru. 1 Korintus 2:9. Yang Papa sediakan buat kita yang mengasihi Dia adalah hal-hal yang memenuhi 3 kriteria itu. 1, mata nggak pernah lihat. 2, telinga nggak pernah dengar. 3, yang nggak pernah muncul di hati manusia. Nah, kalau saudara diberitahu tentang sesuatu yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah muncul di hati manusia, itu namanya apa? Baru. Doktrin itu sudah lama. Maka itu gereja harus merombak. Izinkan Roh Kudus selalu membawa yang baru dalam hidup kita. Setiap hari. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang kuliah, itu nggak pernah maju, pelajarannya sama terus. Nggak ada orang mau kuliah. Lihat perkembangan dunia luar biasa, bukan? Yang disebut teknologi itu nggak cuma bicara komputer atau IT. Lihat dunia medis. Wih, teknologi medis itu luar biasa sekarang, betul tidak? Yes. Alat-alat kedokteran, wih, makin canggih. Makanan. Dulu kita nggak pernah dengar ada kata food technology. Mikir kok makanan pakai teknologi, makanan apa? Pusing buat kita mikir. Ternyata teknologi itu luar biasa perkembangannya. Hebat sekali. Gereja tidak pernah belajar dari kegagalan. Kenapa gereja menghukum Galileo? Karena gereja kaku pada doktrin. Ketika orang dulu berkata dunia ini datar, ya, hanya Alkitab yang berkata dunia ini bulat. Tidak ada buku yang lain yang lebih tua daripada Alkitab yang mengatakan dunia itu bulat. Dan terus perubahan demi perubahan terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang baru tentang doa. Nah, uniknya bahan kita itu nggak pernah ganti, ya Alkitab itu. Logikanya kalau Alkitab itu bahan kita, berarti nggak ada yang baru dong, lama terus. Sudah tertulis begitu, kita nggak boleh nambahi, nggak boleh ngurangi. Tapi luar biasa ketika Roh Kudus bekerja, yang baku itu terbuka. Katakan amin. Amin. Terbuka. Itu luar biasa. Saya tadi dibawa oleh Saudara Niko untuk ke pertama kali nih ke apa namanya? Gedungnya Sun Yat-sen ini. Hall ya. Bahasa Inggrisnya apa? Memorial. Iya. Iya, saya itu kagum, bukan Chiang Kai-shek. Ini yang Sun Yat-sen. Iya, saya itu kagum pada Dr. Sun Yat-sen. Kenapa saya kagum? Saya belajar sejarah dia cukup lama. Bayangkan, kekaisaran yang 2000 tahun lebih. Betul tidak? Kekaisaran Tiongkok itu 2000 tahun lebih. Mungkin 3000 tahun. Sesuatu yang kaku, yang baku, yang gak bisa diapa-apakan. Kediktatoran begitu kuat. Hanya berubah oleh seorang yang namanya Sun Yat-sen. Dan saya tadi berterima kasih karena diajak ke sana. Ya, Selasa lalu saya diajak Niko juga bersama istrinya ke mana itu?
prestasi ke kuburannya mausoleumnya Chiang Kai-shek. Ya, saya juga mau pelajari sejarah Chiang Kai-shek, hebat juga. Nah, Chiang Kai-shek nggak akan jadi hebat kalau dia nggak punya guru namanya Sun Yat-sen. Nah, saudara, ini contoh kecil saja. Siapa yang memberi ide Sun Yat-sen bisa merubah sebuah hierarki yang begitu kaku dan kuat dan baku. Sederhana, ketika mamanya waktu dia umur 14 tahun membawa Sun Yat-sen ke Honolulu. Nah, di situ pertama kali dia bertemu dengan kekristenan. 14 tahun, masih muda sekali. Muncul sesuatu di benaknya. Berarti selama ini salah. Manusia nggak diberi kebebasan, hanya diatur oleh satu orang saja. Saya nggak panjang cerita soal itu, nanti akhirnya cerita Sun Yat-sen nanti akhirnya nggak belajar Alkitab. Oke, tapi kita menemukan kebenaran yang luar biasa. Nah, ini yang saya mau beri bukti kepada saudara. Buku apa ya yang pernah menulis sistem pemerintahan yang bukan monarki atau bukan kekaisaran, yang bukan diktator? Ya, buku itu namanya Alkitab. Jadi sebelum ada negara demokrasi yang kita kenal sekarang dengan nama republik dan sejenisnya, dulu bangsa-bangsa di dunia diperintah oleh siapa? Negara-negara itu kerajaan, betul nggak? Semuanya sistem kerajaan. Nah, satu persatu sistem kerajaan runtuh, itu pasti ada motornya. Ngerti nggak kata motor itu? Pasti ada yang nulis. Nah, ternyata Alkitab itu yang nulis. Roma adalah negara pertama di dunia yang memperkenalkan kata republik atau demokrasi. Nah, Sun Yat-sen dipengaruhi oleh kata itu. Mari kita lihat literatur tertua di dunia ini yang bicara tentang republik. Yesaya pasal 33 ayat 22. Memang sejarah mencatat pamor Sun Yat-sen kalah ketika Mao Zedong maju. Oke? Nah, Yesaya 33 ayat 22. Saya tanya dulu kepada saudara, di dalam sistem republik yang bukan kekaisaran atau raja, ada berapa lembaga tertinggi? Ayo, ada berapa lembaga terpenting dalam satu negara yang bukan kekaisaran atau bukan raja? Arti, ada berapa? Cepetan. Masuk lupa di Indonesia pakai itu loh, Taiwan juga pakai itu kok. 3, betul. Apa saja? Legislatif, itu MPR DPR. Kedua, yudikatif, itu urusan apa? Mahkamah Agungnya. Ya, pengadilan. Ketiga, eksekutif, itu pemerintahnya. Nah, inilah ayatnya. Ini literatur tertua. Tidak ada yang lebih tua daripada ini. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Nah, ini yudikatif. Ya, bagian pengadilan, Mahkamah Agung. Kalau Amerika Supreme Court. Taiwan apa namanya itu? Lembaga ini. Ya, pokoknya adalah saya sendiri. 2. Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Nah, ini legislatif. Ini MPR DPR-nya. Taiwan itu satu-satunya negara di dunia yang anggota MPR-nya suka berkelahi di kantor. Betul, saudara. Tidak ada negara lain kayak Taiwan. Indonesia belajar dari sini. Ribut di sana. Seru betul. Saya juga baru tahu ternyata salah satu yang dipilih oleh rakyat Taiwan memilih mereka itu kalau berani berkelahi. Wih, betul juga kalau begitu, keren. Oke, ini legislatif. Yang ketiga, Yahweh itu ialah raja kita. Nah, ini eksekutifnya, ini pemerintahnya. Nah, dari 3 hal ini, perhatikan, Yahweh ialah hakim kita, Yahweh ialah memberi hukum bagi kita, Yahweh ialah raja kita, menjadi tunggal, yaitu Dia. Betul? Nah, inilah negara. Kalau 3 lembaga ini kompak, maka rakyat itu selamat. Katakan amin. Amin. Ini luar biasa. Nah, Indonesia hancur karena 3 lembaga ini korupsi sendiri-sendiri. Maka itu rusak Indonesia. 3-tiganya hancur. MPR, DPR pinter korupsi. Begitu pula Mahkamah Agungnya, aduh, korupsi luar biasa. Maka itu Indonesia itu menjadi satu-satunya negara di dunia di mana hakim dan jaksa duduk di kursi terdakwa. Itu keren. Ngeri sekali. Lalu pemerintahnya pun seperti itu. Maka itu rakyatnya nggak selamat.
Oke. Nah, Sun Yat-sen melihat ayat ini. Nggak bisa cuma satu orang. Harus dipilih dari rakyat. Maka itu orang Taiwan, RRC saya nggak mengakui ya, karena itu mau cetung. Mereka mengakui bahwa Sun Yat-sen, Dr. Sun Yat-sen adalah bapak dari pembaharuan. Dan itu betul. Gara-gara ayat ini. Nah, ini contoh-contoh kecil betapa hebatnya Alkitab ini. Begitu Roh Kudus mengurapi dan mewahyukan, maka ada hal-hal baru yang muncul. Ada banyak, saya nggak bisa uraikan itu. Nah, sekarang kita belajar tentang doa. Maaf, kan sudah disetujui dari awal tadi bahwa kita siap menemukan hal-hal yang baru. Nah, kalau ada hal yang baru, maka yang lama kita apakan? Kita buang. Nah, kalau yang lama nggak kita buang, tapi kita mau terima yang baru, itu namanya ngajak perang. Betul nggak? Dan itulah perang doktrin. Nah, ini yang Tuhan nggak suka. Ketika yang baru itu muncul, yang lama kita tinggalkan. Contoh teknologi. Saya lupa ya. Yang jual HP pasti ingat. Nokia yang 3315 itu tahun berapa muncul? Tahun berapa ya? Enggak sampai. Enggak sampai. 10-an kira-kira kok. 10 tahun yang lalu. Oke. Ya, apa? Nokia 33 masih kecil. Ya, nah. Oke. Nah, tapi itu memang HP bandel. Kita lihat. Iya, kuat itu. Nah, karena dulu saya paling banyak beli HP itu. Mungkin ada 100 lebih saya pernah beli, saudara. Kenapa saya ingin bagi-bagi itu pada orang kalau saya nginjil? Oke. Nah, lihat teknologi. Barang-barang yang kita beli sekarang ini, sebulan yang lalu kita beli, sekarang sudah kuno. Betul nggak? Karena terus orang yang baru lagi. Maka itu saya ngajar pada anak-anak muda di Indonesia, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, tahu nggak itu sama mata handphonean, bukan mata duitan ya. Apa itu mata handphonean? Ganti-ganti HP terus bangkrut papamu, saya bilang begitu. Lihat toh, kan ditantang untuk ganti baru, luar biasa teknologi itu. Nah, bayangkan saudara, Roh Kudus yang lebih hebat dari teknologi diberangus oleh doktrin, nggak boleh bekerja lagi. Kasihan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Kalau teknologi nggak bisa dibendung, apa saja. Kemarin anak saya 2 datang ini langsung itu apa ya, cari sesuatu, salah satu untuk apa gel rambut atau apa saya nggak tahu. Saya juga kaget itu banyak betul itu modelnya. Apa saja itu. Terus keluar yang baru. Istilah makanan kuliner juga itu berkembang bukan? Wih, luar biasa. Yang namanya kuliner itu hebat sekali. Nah, percaya nggak Roh Kudus lebih hebat daripada itu? Amin. Jadi kalau kita tidak mau menerima yang baru dari Roh Kudus, ya udah, berarti gereja hanya mau yang lama saja. Yaitu tadi, ketika sudah ada Samsung, ada iPhone, masih Nokia 3315. Ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gitu loh. Cuma dipakai orang pada tertawa. Ini orang hidup di zaman apa ya? Betul nggak? Walaupun masih bisa telepon, bisa SMS, bisa, nggak apa-apa sih dipakai. Cuma geli aja ini. Nah, seperti itu kalau Roh Kudus kita tidak izinkan bekerja semau-mau dia, menunjukkan hal-hal yang baru, maka kita ketinggalan. Doa yang selama ini kita pakai cara-cara doa, maaf, ternyata itu salah. Karena itu agama yang pakai. Dan kita harus tahu kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah kehidupan. Disebut kehidupan, itu pasti memenuhi 2 ciri. Dia bertumbuh dan bergerak. Betul enggak? Saya ulangi lagi, disebut kehidupan itu karena 2 ciri. Bertumbuh dan bergerak. Sesuatu yang kelihatan hidup, tidak bertumbuh dan tidak bergerak, itu namanya plastik. Betul, kita lihat pohon-pohon plastik. Kelihatan hidup, tapi nggak bertumbuh, nggak bergerak. Nah, agama seperti itu. Saudara renungkan. Satu-satunya hal, bukan 2, bukan 3, 1 saja di dunia ini yang nggak boleh dirubah dan nggak bisa berubah, itu agama. Ya atau tidak?
ribuan tahun sejak ditemukan pertama kali oleh pendiri agama-agama itu, dan itu baku sampai hari ini. Maka itu perang yang gak pernah berhenti adalah perang agama. Perang dunia bisa berhenti, perang Vietnam bisa berhenti, perang Teluk bisa berhenti, perang Afghanistan bisa berhenti, perang agama gak bisa berhenti. Karena apa? Mereka gak mau berubah. Harus dan harus. Nah, kekristenan bukan agama. Sebab Kristen ini kehidupan. Maka itu ada pergerakan, ada pertumbuhan. Dalam hal apa? Ini yang kita mau temukan dalam Alkitab. Mari kita lihat apa sih doa itu. Nanti di rumah saudara pelajari ya dalam hal ini. Saudara kan kaget kalau saya katakan ini. Tidak ada tulisan Abraham berdoa, Daud berdoa, Musa berdoa, Nuh berdoa. Itu nggak ada. Kaget bukan? Lalu yang ada apa? Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Bersekutulah Abraham dengan Tuhan. Musa mencari. Musa berkata, luar biasa, itu yang ditulis oleh Alkitab. Paulus pun tidak ada tulisan, maka berdoalah Paulus. Tidak ada, saudara. Lalu dari mana muncul kata doa atau sembahyang? Dari agama. Tapi Alkitab tidak menyebut. Kaget bukan? Maka itu sebenarnya kata doa atau sembahyang kita nggak boleh pakai, karena Alkitab tidak menyebutkan. Mereka bersekutu, bertanya, berdiskusi, mencari. Luar biasa. Hubungan Tuhan dengan manusia itu nggak ada jarak. Amin. Yes. Agama itu membuat jarak Tuhan dengan manusia. Kenapa? Karena logika. Tuhan itu Maha Kudus, kita ini najis. Harus begini, harus begitu. Nah, itu agama. Apa kita tidak demikian? Dia luar biasa. Maka itu kita harus mengenal kebenaran ini. Kita buka Kejadian pasal yang kelima. Inilah orang pertama dalam Alkitab yang disebut hidupnya itu luar biasa. Ayat 22. Jadi dari Adam sampai ke orang ini, siapa dia? Henokh. Kejadian 5:22. Tidak ada kata berdoa, saudara. Adam itu nggak pernah disebut berdoa semuanya. Set adalah keturunan Adam yang pertama yang ditulis sejak Set lahir, maka orang mulai memanggil nama Yahweh. Bukan berdoa, memanggil nama Yahweh. Itu Set. Nah, cari sendiri ya di ayat berapa. Nah, pasal 5:22. Dan Henokh hidupnya bagaimana? Bergaul dengan Tuhan selama berapa minggu? 300 ya salah hitung, kalikan minggunya 4 kali 300 berapa itu maksud saya? Enggak kion aja ini. Bayangkan kalau bergaul selama 300 tahun lagi. Kenal enggak? Loh, saya tanya, kenal enggak? Kenal. Ya sak kenal-kenali rek, itu orang Surabaya bilang. Ini ketiga kali saya ketemu Popo. Ya enggak. Dari tanggal 26 Desember sampai sekarang 3 kali ini ketemu. Kami sudah cukup tahu. Ya, sering telepon, sering guyon segala macam begitu. Nah, ini paling cuma baru berapa bulan saja, 3 bulan kurang lah ya. Tapi kami sudah mulai tahu satu dengan yang lain. Nah, ini 300 tahun lagi. Nah, kata lagi itu yang menarik. Berarti lebih atau kurang dari 300? Lebih. Hebat sekali. Saudara, filosofi dunia itu mengatakan hanya ada satu hal saja yang membuat kita bisa kenal seseorang. Bukan mempelajari, tapi bergaul. Tidak akan kenal tanpa bergaul. Nah, teologi itu mempelajari tentang Tuhan. Beda. Yang Papa minta kita bergaul dengan dia. Maka itu Kristen bukan agama, sebab di dalam kekristenan Papa tidak menuliskan 3 hal penting tentang doa. Semua agama ada 3 hal penting tentang doa. 1, waktunya harus tepat. Betul tidak? Agama itu kalau ngitung jam doa itu sampai detiknya ditulis. Bukan cuma menitnya, detiknya. Pernah tahu nggak? Yang berasal dari agama lain pasti ngerti. Nomor 2,
kata-kata doa dalam agama itu sudah baku, betul tidak? Baku tidak? Dan harus diucapkan sesuai bahasa ibu pendiri agama itu. Bayangkan kalau saudara punya anak, dari mulai belajar ngomong sampai kita mati, anak cuma bisa ngomong satu kalimat, papa makan, papa makan, papa makan, papa makan, papa makan, papa makan. Capek nggak punya anak kayak begitu? Nah itulah agama, tidak ada kata-kata lain, dan itu diulang-ulang. Nomor 3, sikap, pakaian, dan sesaji ditulis rapi dalam kitab agama. Ya atau tidak? Nah, kekristenan nggak ada tiga-tiganya. Mau jam berapa urusanmu? Betul? Kata-kata terserah. Sampai dalam Mazmur 8 ditulis, dari mulut bayi-bayi, Papa sudah meletakkan sebuah dasar. Itu doa. Jadi kalau bayi-bayi ngomong pagi-pagi, itu lagi berdoa, sudah. Mama seringkali sombong. Oh lapar, siapa tahu dia lapar. Dia mama lapar gimana? Itu cuma nebak-nebak. Oh kencing ini kencing. Kan cuma nebak. Kan tidak tahu. Tapi Papa tahu. Karena Mazmur 8 ayat 2 dan 3. Dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak yang masih menyusu telah kau letakkan sebuah fondasi. Itu ngeri sekali. Hebat. Nomor 3. Tidak ada pakaian, tidak ada sikap doa yang Alkitab ajarkan. Maaf, kalau saudara ke Papua ikut saya, di gereja orang doa masih telanjang. Cuma pakai koteka. Ayo, nggak apa-apa. Tuhan nggak marah juga. Hebat. Ngerti? Jadi, nggak ada kata doa. Bergaul, sudah. Sahabat kalau bergaul, nggak mungkin nama sahabat. Lewat jam 4, jangan telepon aku. Bukan sahabat itu. Lo betul nggak? Bukan sahabat. Kalau apa mau jam berapa aja boleh dong. Betul tidak? Nah seperti itu Papa dengan kita. Jam berapa saja. Karena bergaul. Doa di dalam konsep agama itu monolog. Tahu kata monolog? Satu arah. Tapi dalam kekristenan dialog. 2 arah. Ayo kita lihat. Secara hukum, saudara-saudara kita di perjanjian lama atau kita di perjanjian baru yang lebih gampang jumpa Tuhan secara hukum? Lama. Baru. Karena perjanjian lama hukumnya ketat. Nggak boleh sembarang orang ketemu. Apalagi setelah Musa menuliskan hukumnya. Hanya setahun sekali orang bisa ketemu Tuhan. Itu pun cuma 1 orang yang pangkatnya imam besar. Selebihnya nggak bisa ketemu. Bayangkan. Tapi saudara, faktanya, saudara kita di perjanjian lama atau kita di perjanjian baru yang gampang jumpa Tuhan? Nah, itu saya. Kalau saudara baca kisah Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Musa, Daud, ya semua mereka, saya tuh sempat iri hati loh. Kenapa? Mereka bisa begitu enak dengan Papa. Dikit-dikit Tuhan berfirman, dikit-dikit Tuhan berfirman. Lagi kita sudah doa puasa, melek lagi, merem lagi, berapa jam, oh nggak ketemu-ketemu. Maaf, yang salah ini siapa gitu loh. Kenapa mereka bisa begitu? Aduh. Nah, karena konsep yang salah selama ini. Yang di perjanjian lama begitu sulitnya Papa itu ditemui, ternyata toh tetap mudah. Maka seharusnya kita yang hidup di zaman perjanjian baru, ketika grafirat darah Yesus sudah dicurahkan, lalu kita boleh kapan saja ketemu Papa. Kenapa kita begitu sulit? Ini yang kita harus pelajari, karena konsep yang salah. Hari ini kita akan belajar menemukan kebenaran itu. Papa rindu. Oke, saya mulai dengan kalimat ini. Sebetulnya yang rindu mendengar, berbicara, dan bertemu. Dengar ya? Antara kita dengan Papa di surga, itu Papa, bukan kita. Ya atau tidak? Yang rindu itu dia. Dia sangat rindu bertemu. Nah, salah satu bukti dia rindu bertemu kita dalam doa Bapa kami. Kenapa kok bikin repot di situ? Berikanlah kepada kami yang cukupnya untuk, ya pengamis cukupnya untuk kapan? Hari ini.
Kenapa nggak diborong? Berikanlah kepada kami maka kami untuk setahun akan datang. Ayo kan lebih enak daripada tiap hari. Oh, kenapa kok? Saya menemukan kebenaran sederhana sekali. Karena Papa ingin ketemu kita tiap hari. Amin. Papa ingin ketemu kita tiap hari. Begitu mana diberikan hanya pada hari ini. Disimpan busuk. Yesus berkata, khawatir sehari cukup untuk sehari. Jangan nyimpan untuk besok. Habiskan hari ini yang dia beri. Karena besok ada lagi yang baru. Amin. Kenapa? Besok khawatir lagi. Enggak boleh. Enggak apa-apa. Jangan diborong khawatir setahun dikun sekarang gepeng. Ya cukup sehari-sehari. Wah, luar biasa. Oke. Jadi Papa yang rindu bertemu dengan kita. Papa yang rindu bicara kepada kita. Saya berikan bukti. Ayo kita buka 1 Samuel pasal 3. Kita ingat kisah ini? Ingat gak? Cerita apa ini? Ya Samuel, ya terus Samuel. Feta. Bukan ini tidak hanya Feta. Kamu itu kok. Iya. Berapa kali Samuel dipanggil Tuhan? 3 Salah. 5. Salah. 4. Ini gimana? Ini gak pernah baca Alkitab ini. 4 kali dia dipanggil. Nah, ini sebuah fakta. Saya tertawa lagi, stop. Ini sebuah fakta bahwa Papa yang rindu bicara kepada kita. 3 kali Samuel itu dipanggil Sam. Ini kalau saya pakai bahasa sehari-hari. Ya otomatis dia lari ke Imam Eli, papa angkatnya. Karena di rumah cuma ada 2 orang itu kok. Nah Imam Eli pertama kaget. Aku gak manggil. Saya bayangkan gini. Orang tua seperti Imam Eli kan sudah tua. Tapi dikatakan di ayat 2 mata mulai kabur segala macam. Kalau orang tua itu lagi tidur terus dibangunkan. Susah tidur lagi atau gampang tidur lagi? Nah ini dia marah. Aku gak manggil. Ya udah, gak manggil, tidur lagi. Sam, lari lagi deh. Eli mulai marah. Aku gak manggil. Ya Samuel balik lagi. Kalau Samuel kayak saya, dengan suara saya tutup dengan bantal. Ada yang manggil kok. Siapa manggil? Loh ya betul gak? Gak dipanggil kok. 3 kali. Sam. Lari lagi dia ke Imam Eli. Setelah itu saya kagum. Ketiga kali itu Imam Eli sadar. Berarti Yahweh yang bicara pada anak ini. Lalu Imam Eli mengajarkan. Begini begitu jawabanmu nanti kalau engkau dipanggil sekali lagi. Kenapa? Saudara baca ayat 1. Ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu bagaimana? Nah ini dia. Ternyata Imam Eli sudah mulai jarang mendengar suara Tuhan. Maka itu tolong para pengkhotbah, ayat ini jadi apa itu ketakutan buat kita. Saudara perhatikan. Saya tanya, walaupun tidak semua kita pernah meneliti. Imam Eli, walaupun sudah setua itu karena nggak ada penggantinya. Setiap sabat masih ada kebaktian nggak di bait suci di Silo? Masih ada setiap sabat. Berarti mereka masih baca Taurat tidak? Masih. Awas. Tidak semua khotbah, walaupun pakai Alkitab, itu firman Tuhan. Itu yang saya kaget. Mengapa firmannya bisa jarang? Padahal setiap sabat masih ada ibadah. Firman yang benar datang dari Papa kita adalah lewat revelation. Lewat pewahyuan. Maka firman itu jadi hidup. Itu yang kita harus perhatikan baik-baik. Dan penglihatan tidak sering. Nggak ada visi. Kabur. Ayat 2. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Nah ini dia. Sudah nggak ada hal yang baru dalam hidupnya. Maaf saya cuma bicara. Kalau hamba Tuhan khotbah nggak dapat yang baru, maka dua-dua capek. Yang khotbah capek, yang dengar juga capek. Betul nggak? Yang khotbah mau khotbah apa lagi? Yang jemaat dengar, sudah hafal aku pasti dari situ. Khotbahnya nggak pasti dari situ. Terus dengan kenceng-kenceng tertawanya. Ya enggak. Dua-dua capek saudara. Kalau enggak ada pewahyuan itu capek. Enggak ada yang baru. Itulah agama selalu ngulang. Timbul enggak pertanyaan dalam diri saudara? Kenapa sampai 4 kali Papa panggil Samuel?
Timbul ke pertanyaan itu? Kalau timbul pertanyaan, jawabannya ada di ayat 7. Coba lihat ayat 7. Baca ayat 7. Indonesia. Tidak apa-apa. Ada yang bisa sungguh kok di Indonesia juga. 那使撒母耳为认识耶和华，还未认识 Yehova, saya suka Mandarin. Gak ada kata Allah, tapi Yehova. Itu ya tuh. 也为得耶和华的母事。 Iya. Saudara bayangkan, mengapa sampai 4 kali ternyata anak ini masih ingusan? Betul enggak? Samuel belum mengenal Yahweh dan firman Yahweh belum pernah dinyatakan kepada. Apa kesimpulan saudara? Setelah tahu anak ini masih kecil, masih ingusan, nggak tahu apa-apa, terus diajak ngomong tentang negara. Kalau saudara baca di rumah kaget. Samuel nggak diajak cerita tentang Musa bela laut, Nuh buat bahtera. Enggak. Samuel diajak cerita tentang hancurnya Israel. Nanti tabut akan dirampok. Nanti begini, nanti begitu. Kan bingung anak kecil ini. Maka itu ketika pagi-pagi bangun, Eli langsung cari, Sam, sini Sam. Terjemahan yang saya baca, maka Eli memegang pundak kiri kanan Samuel dan digoyang-goyang. Sampaikan firman yang kamu dengar tadi malam itu apa? Samuel ketakutan. Karena ini ngomong soal matinya Imam Eli juga. Ngerti? Ngeri. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, siapa yang rindu bicara dengan siapa? Nah, ini dia. Ternyata dari dulu Papa yang sangat rindu ngomong dengan kita. Bukan kita yang rindu. Maka itu kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, jangan pakai puasa, jangan pakai macam-macam. Dia yang mau bicara pada kita. Tapi seringkali kita budek, maaf. Tahu budek? Tuli-tuli, nggak tahu budek. Terlalu banyak hal yang kita dengar dari luar ini, sehingga kita nggak dengar apa yang Papa mau bicara. Jadi lewat 1 Samuel 3 kita menemukan Papalah yang rindu jumpa kita dan bicara dengan kita. Sampai pada jadi masa itu di Israel nggak ada satupun orang yang Papa temukan bisa diajak bicara kecuali Samuel. Ngeri. Jadi saudara percaya mulai hari ini kalau kita bergaul bersekutu dengan Papa, kita pasti bisa dengar suaranya. Amin. Saudara, kalau kita itu menyebut diri belajar, ya, itu yang kita pelajari itu hal-hal yang kita sudah tahu yang